Kemudian berikutnya adalah tadi kita sudah melakukan setup terhadap laporan gabungan ini. Tadi dengan laporan gabungan sudah di setup, kita bisa melihat bahwa laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain akan muncul dengan sendirinya dalam bentuk seperti ini. Ya, ini udah semuanya siap cetak dan siap, ini full editable. Jadi kalaupun tadi misalnya akan ditampilkan sebagian, bisa dipilih di sini dan disembunyikan kalau kita hanya ingin mencetak yang kita ingin cetak. Ya. Oke, kita masuk ke ini sebenarnya ada jenis usaha jasa, dagang, dan manufaktur di sini ya. Nanti teman-teman tergantung yang teman-teman beli yang mana, apakah 3, 4, sampai 8 unit usaha, mungkin berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya di sini ada jenis usaha jasa ya. Di atas ini kurang lebih jasa, walaupun mungkin ada beberapa, tapi secara pencatatan ada sedikit perbedaan. Ini melengkap sebagai yang bagian pusat tadi dan jasa pada umumnya, sehingga kalau kita klik di bagian transaksi hanya ada buku kas dan rekap buku kas. Jadi transaksi hanya diisikan di satu modul saja, buku kas. Kemudian di rental ini di transaksinya ada penjualan, tapi ini layan jasa juga, hanya di sini penjualannya dibedakan pengisiannya, dan sebenarnya bisa juga diisikan di sini. Jadi maksudnya di bagian transaksi ini di buku kas diisikan ada jasa juga. Sebagai contoh nih di bagian bawah, perhatikan. Nah di sini buat pendapatan ini ada penjualan juga, hanya memang tidak ditempatkan di modul penjualan terpisah. Demikian juga simpan pinjam, ini kan sedikit berbeda simpan pinjam. Sehingga di sini ada pembayaran, dipisahkan dengan buku kas, ya, pembayaran. Kemudian di sini juga ada angsuran. Di sini jadi karena sifatnya berbeda dengan jasa biasa, maka sini dipisahkan. Kemudian ada PPOB atau mungkin BRL Link atau yang lain ya. Ini juga cara pengisiannya, penjualannya berbeda karena ini kan biasanya pakai rekening ya, jadi debit rekening. Karena debit rekening, jadi cara pencatatannya berbeda dengan jasa pada umumnya, dan di sini dibuat modul untuk mempermudah pengisian. Kemudian di sini toko. Nah, di sini toko transaksinya ada penjualan, ada pembelian. Ya. Kemudian di bagian persediaannya sendiri untuk toko disediakan sampai 2000 baris. Ya. Perhatikan di sini saya memang menaruh kode PPN ini untuk mempermudah kalau memang penjualannya membutuhkan untuk PPN dibukukan. Kemudian di sini ada bengkel. Jadi kalau ini kan toko, fully toko, ini bengkel, transaksinya ada penjualan, ada pembelian, tapi penjualannya itu ada campur antara jasa dan dagang. Ya. Kemudian di sini ada manufaktur lain lagi, ada penjualan, kemudian ada produksi. Di sini produksi dan pembelian dijadikan satu. Oke, ternak mantap, modulnya saya kasih nama ternak mantap. Ini sama-sama manufaktur. Ini pada intinya sama ini, modul manufaktur yang ini, yang modul manufaktur yang ini sama. Hanya isiannya berbeda. Ya. Oke, kita masuk mungkin sekarang karena cara pengisiannya hampir seluruhnya sama. Kita masuk di cara pengisian jasa. Untuk pengisian jasa ini pada saat kita klik dari depan tadi, kita masuk ke bagian setup. Setup ini opsional pada prinsipnya karena di sini kita bisa mengisikan nama pelanggan. Nama pelanggan ini bukan setiap pelanggan harus kita isikan, tapi pelanggan yang kita butuh untuk memonitor piutangnya. Ya, atau mereka yang membutuhkan atau untuk unit usaha yang memang membutuhkan nama pelanggan untuk disimpan. Kalau tidak perlu ditulis di sini. Demikian juga dengan suppliernya. Ya, ini opsional, bukan opsional. Kalau kita mau track utangnya untuk supplier bisa dicatatkan di sini. Kemudian aset. Di bagian aset di sini diisikan aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Tahun pembukuan itu ini. Tadi kalau data usaha kan tahun pembukuannya mulai tanggal 1 Januari.
Jadi di bagian aset di sini, ini diisikan untuk aset-aset yang dibeli, misalnya ada mobil, ureanya diisi bebas, tanggal pembeliannya sebelum tahun pembukuan. Jadi misalnya dibelinya tanggal 20 Desember 2018. Harga belinya ya misalnya tadi ureanya Toyota Avanza. Nah, harga belinya beli dari baru 150 juta. 150 juta. Nah, di sini kategorinya kita pilih inventaris kendaraan. Kalau kita lihat nanti di sini kita bisa lihat di laporan aset. Jadi apa yang kita isikan akan muncul di sana. Transaksi tadi setup. Oke, kemudian tadi setelah aset ada di muka. Di muka ini maksudnya kalau ada gini. Ada beberapa transaksi yang memang secara akuntansi yang benar itu membutuhkan prorata terhadap transaksi itu. Seperti contohnya paling mudah adalah kalau misalnya kita berinvestasi menyewa toko selama 1 tahun, 1 tahunnya 60 juta, maka per bulan itu 5 juta. Nah, ini perlu kita taruh di sini angka 5 jutanya. Nah, itu kalau pencatatan yang benar. Cuma kadang-kadang kita akan ingin cepat saja, pokoknya ada uang keluar 60 juta, masuk saja, padahal sebenarnya itu harusnya diprorata. Jadi pertanyaan adalah, kalau ini kita definisikan sebagai pembayaran di muka, maka untuk membuatnya muncul di laporan laba rugi harus dimasukkan ke sini angkanya. Ya. Ini adalah untuk pembayaran tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kategori masing-masing, ya, ini pengeluaran atau penerimaan. Nah, kalau yang bawah ini dia akan muncul otomatis kalau kita melakukan pencatatan di buku kas. Ini akan muncul otomatis kalau dibayarnya. Di sini hanya kita tentukan kategorinya, kemudian masukkan proratanya. Ya. Itu untuk bagian setup. Pada prinsipnya setup sama untuk hampir seluruh modul di sini. Ya, kalau kita lihat di bagian di sini, ini hanya ada tambahan layanan dan produk. Jadi kalau untuk setup yang layanan ini, kita hanya isikan ID, namanya, di sini jasa sewa mobil. Nanti akan ada contohnya ya. Di filenya bisa dilihat. Kemudian unit harga ini bebas karena tidak akan dijadikan acuan untuk perkalian. Jadi ini ada 8 jam, bahkan ada di sini pajak sewa 10%. Diisikan di sini. Karena nanti di sini akan bukan sebagai referensi pada saat transaksi penjualan. Ini bisa terlihat. Di sini ada jasa sewa mobil, unitnya muncul otomatis. Dan kalau kita langsung lihat ke bagian faktur penjualan, nah di sini akan muncul juga nih langsung pajak sewa 10%. Ini unitnya akan muncul sesuai yang kita tulis. Ya, kemudian ada setup produk di sini. Ini produk, ini kebetulan karena sewa mobil, jadi ini nomor polisi, nama kendaraan, tahun, dan transmisi. Nanti kalau untuk jasa yang kosong, ini bisa diganti menjadi yang lain ya. Jadi bisa, misalnya kalau untuk hotel jadi nama hotel, kalau untuk tempat kos jadi sewa kamar kos, untuk peralatan misalnya sewa peralatan memasak atau catering bisa diganti menjadi nama-nama perangkatnya di sini. Oke, kemudian kalau tadi setup untuk bagian jasa, ya. Kemudian setup untuk bagian jasa dengan adanya layanan dan ada produk. Kemudian setup untuk bagian toko. Ini sama karena proses setup persediaan langsung di
lakukan di menu persediaan. Tadi kalau jasa kan tidak ada menu persediaan ya. Oh, kita lihat di atas tidak ada menu persediaan. Sedangkan setup untuk bagian manufaktur juga kembali sama seperti setup jasa, karena yang produknya di setup di bagian persediaan bisa dilihat di video yang lain lagi. Oke, untuk bagian setup unit usaha saya kira tidak ada masalah. Jika ada masalah bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada pada saat transaksi dilakukan.